Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya ajak saudara untuk menaikkan pujian semusim berlalu.
Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Betapa besar kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak terukur, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit biru yang ada. Itulah kebesaran kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, baik lewat pemeliharaan-Mu yang terus boleh kami nikmati, walaupun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, tetapi kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Kami ingin memberikan persembahan pujian kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, demikian pula operator penayangan ini maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau kuduskan kami, Kau sucikan kami, dan layakkan kami mengemban tugas yang mulia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon pengurapan darah-Mu yang kudus turut beserta dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam pengerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah ini, ingin merebut berkat Tuhan yang tersediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa bukan dari Allah dalam bentuk apapun kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dan dialah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah pagi hari ini sebetulnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama yang seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Kembali saya sampaikan salam, puji nama Tuhan. Hari sukacita Bapak Ibu, haleluya. Biarlah meskipun ibadah kita melalui stream tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memeninggikan nama Tuhan, sebab kebaikan Tuhan telah nyata dalam kehidupan kita. Kita akan menjaga. Sebelum ku coba
Amin Bapak Ibu, apapun mungkin persoalan boleh terjadi, izinkan Tuhan terjadi, tetapi biarlah kita tetap berserah pada Tuhan, karena rencana Tuhan itu sangat indah. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan, kita siapkan hati kita, dalam kehidupan kita boleh dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Seluruh jemaat saya kembali berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari akan keterbatasan hidup kami, Tuhan. Untuk itu kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, yang terus kerjakan hidup kami lewat firman-Mu yang akan dipernyatakan melalui hamba-Mu. Kami rindu hidup ini semakin digarap oleh Tuhan, supaya semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.
Untuk itu kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan taruh kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam kehidupannya untuk disampaikan kepada kami semua jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terlebih Kau nyatakan kuasa pengurapan-Mu, sehingga kebenaran itu akan semakin menjadi nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa kami sambut kebenaran firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangka shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Puji Tuhan, kembali saya sampaikan salam. Marilah pada pagi hari ini kita terus belajar tentang firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan sajalah yang sanggup untuk menuntun hidup kita semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan sampaikan tema menjadi orang merdeka. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Firman Tuhan menegaskan bahwa langkah-langkah kita seterusnya atau langkah-langkah hidup kita ke depan, kita harus benar-benar menjadi orang yang merdeka. Kata merdeka ini menjelaskan atau menegaskan bahwa sesuatu keadaan yang sudah tidak diperhamba oleh siapapun, yang sudah tidak dijajah oleh siapapun, sehingga hidupnya terbebas dari tekanan-tekanan, terbebas dari segala sesuatu yang selama ini memperhamba diri. Merdeka di dalam Alkitab tentunya tidak sama seperti merdeka di dalam apa yang ditanggapi oleh orang-orang di luar kekristenan. Mungkin kita bisa berkata bahwa merdeka itu bebas dari segala-galanya, boleh hidup di dalam segala-galanya. Di dalam kekristenan dan di dalam Alkitab tidak demikian. Tentunya orang yang merdeka itu adalah justru orang yang sudah bisa atau sudah sanggup untuk melepaskan beban-beban dosa yang selama ini memperhamba hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan menegaskan jangan sampai kemerdekaan kita itu untuk menutupi atau menyelubungi dari kejahatan-kejahatan yang kita perbuat. Itu memberikan penegasan bahwa jangan sampai kelihatannya saja kita menjadi orang merdeka, tetapi sebenarnya kita masih hidup di dalam perhambaan. Kita masih hidup di dalam tekanan-tekanan yang belum membebaskan keimanan kita secara benar. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan arah kemana langkah hidup kita setelah kita dimerdekakan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16, setelah hidup kita dimerdekakan dari dosa, kita harus menjadi orang yang dikatakan hiduplah sebagai hamba Allah. Justru setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita mempunyai tanggung jawab yang tidak mudah dan tidak ringan. Sebab kemerdekaan kita itu diarahkan untuk menuntun kita menjadi manusia-manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah tentunya kita harus selalu mengerti, kita harus selalu menyadari
bahwa hidup kita itu menyandang nama Allah. Sehingga di dalam gerak langkah hidup kita, tentunya nama Allah itu selalu melekat di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebagai hidup sebagai hamba Allah. Tentunya hidup kita tidak sembrono. Bahasanya saja kita merdeka, menjadi orang bebas. Tetapi merdeka di dalam Kristen, merdeka menuju hidup sebagai hamba Allah, masih mempunyai rasa tanggung jawab yang tidak ringan dan tidak mudah. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang yang sembrono, sedangkan kita memikul beban, kita diberikan cap label sebagai hamba Allah. Tentunya langkah-langkah hidup kita harus selalu mencerminkan nama Allah. Jadi ini tidak mudah dan ini tidak gampang. Inilah langkah-langkah hidup kita ke depan. Bagaimana kita dimerdekakan dari dosa, sehingga dosa itu sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Itu sebabnya di dalam Roma 8 kita baca ayat 1 dan 2. Demikian Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari kuasa dosa dan kuasa maut. Nah, di sini lebih dijelaskan bahwa kemerdekaan kita itu dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dibebaskan dari kuasa dosa itu dalam arti kita sudah tidak diperhamba lagi oleh dosa, sehingga dosa di dalam tubuh kedagingan manusia itu sudah tidak mempunyai kuasa apapun, sehingga kita sanggup menjadi hamba-hamba Allah. Dosa sudah tidak mengikat lagi di dalam kehidupan kita. Itulah sebenarnya arti kemerdekaan di dalam Kristen. Sehingga dosa yang sudah tidak mempunyai kuasa di dalam tubuh jasmani manusia itu, itulah yang akan membebaskan manusia dari hukum maut. Dan hukum maut itu tidak terjadi pada saat kita masih berada di bumi ini. Hukum maut itu nanti akan terjadi di saat hari-hari penyelesaian penghakiman. Nah, kalau kita memang sudah benar-benar sudah terbebas, dosa sudah tidak mempunyai kuasa apapun di dalam tubuh ini, alias dosa sudah tidak memerintah. Kita sudah tidak mempunyai keinginan-keinginan yang diciptakan oleh kuasa dosa. Itulah kemerdekaan. Jadi itu memang tidak mudah, tidak semudah kita berbicara. Tentunya di dalam kemerdekaan itu ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Menjadi merdeka itu bukan menjadi tambah mudah, tetapi menjadi orang yang benar-benar harus hidup sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam tatanan kemerdekaan. Sudah sering saya katakan bahwa pertama kali bangsa itu merdeka, yang dikerjakan adalah membuat hukum untuk orang yang baru merdeka. Nah, begitu juga di dalam kehidupan Kristen kita. Justru kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka hidup kita harus sepenuhnya memenuhi hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam firman Yesus Kristus. Sehingga di dalam ayat 1 tadi dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus Yesus itu adalah orang-orang yang hidup di dalam hukum-hukum Kristus. Bukan hanya sekedar mengaku bahwa aku ada di dalam Kristus atau aku mengasihi Kristus. Itu hanya di dalam bibir saja. Tetapi yang menjadi satu bukti kenyataan, orang yang ada di dalam Kristus itu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang dikatakan pembebasan
kuasa dosa. Sebab kalau hukum Kristus itu sudah ada di dalam kehidupan kita, maka dosa itu sudah tidak mempunyai kekuatan. Dosa itu sudah tidak mempunyai kuasa untuk memerintah manusia. Kenapa demikian? Sebab kita ada di dalam Kristus Yesus. Kita semua mengetahui dan menyadari, selama Tuhan Yesus ada di dunia, tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Kenapa? Karena kuasa dosa tidak mampu untuk menaklukkan kekuatan dan kuasa Kristus Yesus. Itu sebabnya di dalam Matius 4 ayat 4 dan seterusnya, bagaimana Tuhan Yesus itu dicobai oleh iblis, bagaimana Tuhan Yesus itu ditawari oleh keindahan-keindahan dosa, ditawari oleh hal-hal yang diinginkan oleh orang-orang di dunia. Tetapi Tuhan Yesus tidak terjatuh di dalam jeratan-jeratan iblis. Nah, itulah arti orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Dosa sudah tidak mampu lagi untuk mengalahkan hidup kita sebagai manusia-manusia yang disebut tadi sebagai hamba Allah. Dan sehingga orang yang sudah menjadi hamba Allah itu bukan menjadi orang yang mungkin. Sekali lagi saya katakan, di dalam langkah-langkah hidupnya selalu membawa nama Allah. Otomatis kalau sudah membawa nama Allah, maka langkah-langkah hidupnya tidak berani sembrono. Segala sesuatunya diperhitungkan dengan masak, dengan mantap, supaya nama Allah itu tidak dipermalukan, supaya nama Kristus itu tidak dipermalukan di dunia ini. Itulah cara hidup sebagai hamba Allah. Puji Tuhan. Jangan sampai kita di dunia ini hidup di dalam kepalsuan. Itu sebabnya apa yang dibuatkan di dalam kitab Yesaya dikutip kembali di dalam Matius 15 ayat 7. Mari kita baca. Nubuatan ini dikutip kembali di dalam Matius ini oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Ini menjadi satu peringatan bagi kita semua. Ya, Matius 15 ayat 7 mulai. Hai orang-orang munafik atau hidup dalam kepalsuan, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, di sini berarti ini bukan orang yang belum mengenal Tuhan. Dikatakan tadi di dalam ayat 9, percuma mereka beribadah. Berarti orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi cara hidupnya masih hidup di dalam kepalsuan, hidup di dalam kemunafikan. Sehingga apa yang dilakukan di dalam hidupnya, mereka tidak hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Mereka tidak hidup sebagai orang-orang sebagai hamba Allah, tetapi mereka hanya beribadah di dalam bibirnya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, bukan dengan hatinya, bukan dengan tingkah lakunya, bukan dengan perbuatannya. Memuliakan dengan perbuatannya sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Bangsa ini hanya memuliakan dengan bibirnya saja, tetapi tidak ada buah apa-apa yang bisa dinilai atau dirasakan oleh orang lain. Sehingga dikatakan, padahal hatinya jauh daripada, padahal hatinya jauh daripadaku. Sedangkan Roma 8 ayat 1 tadi dikatakan, orang yang merdeka itu orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, orang ini tidak ada di dalam Kristus Yesus, tetapi orang ini jauh dari Yesus. Itulah yang dikatakan bahwa orang ini memuliakan Allah hanya lewat bibir, bukan lewat perbuatan dan lewat hati yang terdalam. Sehingga kenyataannya
Kristus justru jauh daripada Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan jemaat Bukit Sion. Ini satu peringatan di dalam akhir zaman ini. Jangan sampai kelihatannya saja kita keluar masuk gereja, kelihatannya saja kita seperti hamba Allah, tetapi sebenarnya hidupnya jauh daripada Tuhan. Nah, hidup jauh daripada Tuhan itu artinya hidupnya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya itu masih melenceng dari firman Tuhan. Sehingga kalau manusia itu hidupnya masih melenceng dari firman Tuhan, itulah yang disebut manusia itu masih belum merdeka. Kenapa saya katakan belum merdeka? Karena hidupnya masih dikuasai oleh dosa. Karena dosa itu masih mempunyai power di dalam diri, masih mempunyai kekuatan untuk menaklukkan manusia ini. Nah, orang-orang yang jauh daripada Tuhan itu belum bisa disebut sebagai orang merdeka. Sebab posisi orang yang dimerdekakan oleh Roh itu adalah orang yang ada di dalam Kristus, bukan sekedar orang itu keluar masuk gereja. Sehingga orang keluar masuk gereja, orang yang disebut sebagai orang Kristen, tidak menjadi jaminan bahwa mereka itu sudah dimerdekakan oleh kuasa dosa dan kuasa maut. Tetapi yang menjadi jaminan adalah bagaimana orang itu berbuat, bagaimana orang itu bersikap, dan bagaimana orang itu bisa mampu memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Jadi apa yang dinubuatkan oleh kitab di dalam Yesaya ini, itu sebabnya dikutip kembali, diangkat kembali. Ini tujuannya untuk selalu memperingatkan kita, jangan sampai kita nanti terjerat di dalam kepalsuan hidup, atau bahasa kejamnya menjadi manusia-manusia munafik. Secara manusia tidak ada manusia yang mau disebut sebagai orang munafik. Tidak ada orang yang mau. Tetapi belum tentu sikap langkah gerak hidupnya itu, apakah orang itu sudah benar sesuai dengan hukum orang-orang merdeka, apakah masih menjadi orang-orang yang hidup di dalam kepalsuan. Sehingga dikatakan di dalam Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, sedangkan cara hidupnya tidak sesuai dengan ajaran firman Kristus. Ajaran manusia itu berarti masih hidup dengan caranya sendiri. Hidup dengan caranya sendiri itu berarti dosa masih mempunyai kuasa di dalam hidupnya, masih mempunyai kekuatan, sehingga tidak tunduk dengan firman kebenaran Kristus. Yang masih hidup dengan ajaran-ajaran manusia, dengan cara-cara manusia, dengan cara-cara pola pikirnya sendiri. Itu dikatakan dengan tegas, percuma mereka ibadah kepada Tuhan. Bagaimana itu? Seandainya itu dituduhkan pada, padahal kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, sudah menjadi orang Kristen yang tua. Nah, ini menjadi satu peringatan. Jangan sampai kita terjebak di dalam kepalsuan hidup, sehingga ibadah kita selama ini ternyata percuma. Tetapi marilah kita hidup sebagai orang yang merdeka, sebagai hamba-hamba Allah yang selalu ada di dalam Kristus, sehingga tidak dikatakan jauh daripada Tuhan, tetapi selalu ada di dalam Kristus. Nah, orang yang ada di dalam Kristus itu tentunya selalu menjaga kesucian dan kekudusan. Sebab Kristus itu kudus,
Sehingga firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau kudus, ya, sebab aku juga kudus. Jadi bagaimana orang itu tidak kudus? Mau tinggal di dalam Kristus. Dan inilah yang selalu ditekankan oleh Bapak Paulus. Jadi harga kekristenan itu mutlak, yaitu kekudusan. Kalau saudara masih selalu mengingat PA-nya Bapak Cornelius, tentunya selalu hidup di dalam hamba Allah sebagai hamba Allah. Karena kekudusan itu harga mati yang tidak bisa dikesampingkan. Seringkali kita sebagai manusia takut dengan kata kudus, tetapi bukan menjadi manusia yang mau melangkah untuk menjadi kudus. Seringkali banyak orang mengatakan, apakah bisa manusia itu menjadi kudus? Tetapi marilah kita balik. Apakah mau manusia itu memulai hidup di dalam kekudusan? Tetapi kalau itu yang dikerjakan, manusia itu mulai mau hidup di dalam kekudusan, maka step by step, maka kekudusan manusia itu akan bekerja secara baik. Sehingga manusia itu tidak alergi dengan kata-kata. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Menjadi mau dulu, mau tidak melangkah menjadi kudus. Melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan disitulah nanti maka langkah-langkah kita akan berakhir di dalam langkah yang terakhir, ketemu dengan Tuhan Yesus. Di saat kita tidak mau memulai langkah yang pertama, maka kita tidak akan sampai pada langkah yang terakhir. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, hidup kita sebagai manusia ini harus mau memulai langkah-langkah yang baru. Kalau kita tidak mau memulai dengan langkah-langkah yang baru, maka kita akan ditipu oleh keinginan-keinginan iblis yang selalu menunda kesempatan. Kesempatan selalu ditunda, sehingga tidak ada langkah pertama untuk memperbaiki hidup menjadi cara hidup seperti hamba Allah. Nah, ini sebabnya sedang cuma dikasih. Mari kita melangkah dalam langkah awal di dalam kebenaran, menjadi orang-orang yang merdeka. Ya, kita lanjutkan firman Tuhan ini. Kita dituntut untuk menjadi orang merdeka, tetapi bukan orang merdeka yang bebas seperti keinginan manusia. Tentunya ada yang harus kita kerjakan. Roma 6 ayat 6. Nanti disambung ayat 12. Demikian Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, itu harus digarisbawahi. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dosa sudah tidak mempunyai kekuatan untuk menaklukkan kita. Karena apa? Sudah hilang kuasanya, sudah hilang kekuatannya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kenapa manusia itu menjadi hamba dosa? Karena dosa itu masih mempunyai kekuatan. Dosa itu masih mempunyai kekuatan di dalam keinginan manusia. Tetapi kalau manusia sudah merasa disalibkan bersama Kristus, ya, mati bersama Kristus, ya, maka dosa itu sudah tidak mempunyai kuasa lagi di dalam hidup manusia. Nah, kalau dosa itu sudah tidak mempunyai kuasa lagi, maka kita sudah tidak menjadi hamba dosa. Kita menjadi hamba-hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Ya, ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang mana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Nah, bagaimana tandanya bahwa dosa itu masih mempunyai kekuatan atau tidak? Yaitu cara kita, bagaimana kita menuruti keinginannya. Kalau kita masih menuruti keinginan dosa,
berarti dosa itu masih mempunyai kekuatan di dalam tubuh kita. Dan kita enggak. Tetapi kalau kita sudah tidak menuruti keinginan kuasa dosa itu, disitulah kita menjadi orang merdeka. Nah contohnya, kalau kita menghadapi sesuatu yang biasanya marah, terus tidak marah, nah itu tandanya tidak menuruti keinginan. Kalau kita melihat sesuatu yang itu berbau dosa, lalu kita tidak mengingini lagi, nah itu tandanya kita sudah melepaskan kuasa daripada dosa itu. Tetapi kalau kita masih menjadi orang-orang yang menuruti apa yang biasanya kita kerjakan, itu tandanya bahwa kuasa dosa itu masih hidup di dalam hidup kita. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Itulah yang harus kita cari selama, agar kita benar-benar kemerdekaan ini nanti menuju sebagai manusia hamba Allah, yang pada akhirnya nanti kita benar-benar ada di dalam Kristus. Puji Tuhan. Jadi sidang jemaat yang dikasihi, kalau kita mempelajari Roma 6 ayat 6 ini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasa. Di saat kita terus melakukan dosa, itu berarti kita ingin menyalibkan Kristus untuk yang kedua kali. Padahal tidak mungkin kan Kristus disalib untuk kedua kali. Kristus cukup disalib sekali untuk menebus dosa manusia, untuk membenarkan manusia berdosa, dan untuk mengangkat manusia berdosa hidup di dalam kebenaran. Nah kita harus menyadari ayat ini. Nah inilah yang harus menjadi rasa takut di dalam tubuh. Kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, disalibkan bersama dengan Kristus, lalu kita kembali hidup di dalam dosa, maka kita akan menyalibkan Kristus untuk berkali-kali. Secara manusia mungkin kita tidak berani berkata, apakah kamu berani menyalibkan Kristus? Tidak ada orang yang berani. Tetapi lewat perbuatan manusia, seringkali manusia itu masih ingin menyalibkan Kristus untuk berulang-ulang. Kita harus menyadari ayat ini. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan itu harus hidup di dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan itu tidak hidup di dalam kehidupan kita, maka yang hidup itu kuasa dosa. Dan disitulah maka nanti ada sesuatu yang akan membuat cara-cara hidup kita ini tidak menjadi orang merdeka, tapi justru menjadi orang-orang yang selalu ingin menyalibkan Kristus berkali-kali. Puji Tuhan. Lah pelajaran-pelajaran seperti ini harus kita tanamkan terus di dalam cara pikir kita. Jangan sampai kita nanti menyalibkan Kristus lagi. Tetapi mari kita hargai Kristus sudah mati di atas kayu salib sekali untuk membenarkan orang berdosa. Nah, itu sebabnya kalau kita sudah merasa mati bersama Kristus, disalibkan bersama Kristus, kita harus merubah cara hidup kita. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang sudah dimerdekakan oleh kuasa Kristus harus menjadi orang-orang yang tidak menjadi serupa lagi dengan dunia, harus menjadi serupa dengan Kristus, tidak menjadi serupa lagi dengan dunia. Kalau dunia ini boleh
maka orang-orang yang sudah dimerdekakan itu mungkin tidak boleh lagi. Nah, inilah yang kita kerjakan. Apa? Berubahlah oleh pembaruan pikiran. Jadi orang yang dimerdekakan itu harus mau diperbarui, dijadikan manusia baru, yaitu dijadikan manusia sebagai hamba Allah. Sehingga manusia hamba Allah itu tahu mana kehendak Allah, mana yang benar, apa yang baik dan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Itu tahu. Tidak semuanya saja ditabrak, tidak semuanya saja dikerjakan. Jadi itulah arti merdeka. Harus mengatakan tidak menjadi. Firman Tuhan ini diawali dengan kata janganlah. Roma 12 ayat 2 ini awali dengan kata-kata jangan. Ya sudah tidak boleh. Kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Selagi kita masih menjadi serupa dengan dunia ini, segala sesuatunya oke, segala sesuatunya boleh, maka Matius 12 tadi bisa menjadi kenyataan di dalam hidup. Percuma mereka beribadah kepada Tuhan, sedangkan hidupnya masih menjadi serupa dengan dunia. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, sanggup dan mau mengalami berubah, ada satu perubahan, ada satu pembaruan yang dikerjakan oleh firman Kristus sampai benar-benar menjadi orang-orang yang layak untuk dia di dalam Kristus. Tanpa manusia lama kita itu dirubah, tanpa manusia lama kita itu diperbarui dari sehari ke sehari. Saudara membaca dalam ayat 6 terus gitu ya. Diperbarui dari sehari ke sehari. Itu tujuannya untuk mencetak manusia itu supaya manusia ini layak ada di dalam Kristus. Tanpa ada satu perubahan, tanpa ada satu pembaruan, tidak mungkin manusia itu sanggup berada di dalam Kristus. Dan sebagai jemaat yang tersebut, mari di dalam hari-hari yang semakin hari semakin jalan ini, kita hidup di dalam perubahan, kita hidup di dalam perubahan, supaya keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu benar-benar sudah tidak ada kuasa lagi, sudah tidak memperhamba hidup kita lagi, sehingga hidup kita ini benar-benar menjadi hamba Allah, menjadi orang-orang yang selalu membawa nama Allah, sehingga kita mampu mempermuliakan nama Allah dan kita menjadi satu kesatuan, kita di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Itulah merdeka di dalam kekristenan. Dan puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengerjakan hidup kita sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, sampai hidup kita menuju pembenaran yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Cornelius, nanti akan memuji nama Tuhan dengan pujian yang sudah kami persiapkan. Mari kita pujikan satu pujian Allah Terkudus seluruh kita. Dan biarlah ini menjadi doa kita pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus boleh memenuhi kehidupan kita saat ini. Kuasanya menjadi kebutuhan kita hidup di akhir zaman ini, supaya kita mampu melakukan sesuai dengan kehendak. Allah Rindu kau selalu
Kami bersyukur pada saat pagi hari ini untuk pernyataan firman-Mu bagi kehidupan kami saat ini. Kami boleh memahami dan menyadari bahwa Engkau rela mati di atas kayu salib untuk memerdekakan kehidupan kami yang selama ini kami dikuasai oleh dosa, yang selama ini kami terikat oleh dosa dan menuju kepada kebinasaan. Namun Engkau rela mati di atas kayu salib untuk membebaskan kehidupan kami, untuk memerdekakan hidup kami dengan satu tujuan, supaya kami tidak terikat kembali oleh dosa. Namun tidak demikian yang ada di dalam kehidupan kami, seringkali kami masih kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, menerangi langkah-langkah perjalanan hidup kami, biarlah itu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi menuruti keinginan kami, tidak lagi menuruti hawa nafsu kami, tetapi biarlah kami boleh belajar untuk menurut kehendak Tuhan, supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Kuduskan hidup kami dan layakkan kami untuk terus-menerus hidup ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan ibadah kita. Untuk hari Senin ibadah doa umum jam 17.30. Hari Selasa ibadah wanita sama jam 17.30. Hari Rabu ibadah PA jam 6 sore. Semuanya dilakukan di rumah masing-masing lewat tontonan YouTube Bukit Sion. Dan pagi hari ini gereja dibuka jam 8.30 sampai jam 10 pagi, memberi kesempatan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dan pagi hari ini ada persembahan tantangan untuk pembangunan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tidak ada pahlawan yang lain. Saya undang semua untuk kami berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian besar anugerah. Bersama
kasih Ibu Yaya, Bapak Budi. Kami berdoa untuk Ibu Veronica. Kami serahkan juga untuk Bapak Edi Susanto ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, kami membelas kasihan-Mu, supaya saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan kondisi kesehatannya, biarlah lewat belas kasihan Tuhan mereka boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Untuk itu mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa belut Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Demikian pula rencana perbaikan tempat parkir ke dalam tangan kami serahkan. Tuhan sudah membuka jalan, kami percaya Tuhan akan melengkapi semua keperluan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Setiap kebijakan yang diambil supaya ada keselarasan baik yang di pusat maupun yang ada di daerah, secara khusus dalam menangani kasus COVID-19 saat ini. Demikian pula kami menyerahkan untuk penataan baru yang akan dilakukan pada bulan Juli nanti, baik di bidang pendidikan, di bidang keagamaan maupun pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, biarlah upaya pemerintah ini sungguh-sungguh boleh membawa kemajuan bagi bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan ya Tuhan saat ini untuk para ahli medis, anggota TNI Polri maupun sukarelawan yang menangani langsung saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19 ini. Biarlah Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan, tidak ada lagi penularan kepada yang lainnya, sehingga bangsa ini boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai mereka semuanya. Kami berdoa supaya tidak ada satupun di antara anak-anak-Mu yang tertular COVID-19 ini. Oleh karena perlindungan Tuhan, rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha bekerja, bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga anak-anakmu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, yang saat ini menghadapi UAS, kiranya Tuhan tolong dan memberkati mereka supaya semuanya naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Demikian pula yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dalam pendidikannya, Tuhan buka jalan dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan agar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya kepada Tuhan, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Dan yang belum melakukan, kiranya Tuhan memberkati mereka supaya di lain kesempatan mereka akan berbuat demikian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin.